Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Hari ini bersama saya Michael Krisanto, dan saya hari ini ingin mengajak kita sama-sama belajar. Karena beberapa hari kemudian kita akan merayakan Paskah, di mana Tuhan mati dan bangkit bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang kita perlu renungkan, bagaimana bisa kita terhubung dengan kuasa Tuhan, dengan kematian Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan. Jika hari ini kita di sini, di kota Mojokerto atau di kota Surabaya atau dimanapun Bapak Ibu berada, bagaimana kita bisa terhubung dengan kematian dan kebangkitan Tuhan yang sudah ribuan tahun yang lalu dan tempatnya jauh dari kita? Jawabannya adalah Tuhan menganugerahkan sebuah penghubung melalui perjamuan kudus. Kita tentu sudah sering melaksanakan perjamuan kudus hari ini, makan roti dan minum anggur. Ketika kita makan roti dan minum anggur, Tuhan menganugerahi kita untuk terhubung dengan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan ribuan tahun yang lalu di sana, sekalipun kita berada di sini hari ini. Maka hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama merenungkan dan belajar mengenai perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus dan bagaimana seharusnya kita melakukan perjamuan kudus itu? Ayat yang menjadi landasan kita adalah 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara menyeluruh. Namun ada 3 pelajaran hari ini yang kita bisa belajar dari perikop firman Tuhan tersebut. Pelajaran pertama mengenai perjamuan kudus sebagai persiapan kita untuk kita masuk dalam perayaan Paskah. Yang pertama adalah perjamuan kudus adalah anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan perjamuan kudus, biasanya orang yang boleh menerima perjamuan adalah orang yang sudah dibaptis. Baptis adalah tanda di mana kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita lahir baru, itu adalah sebuah anugerah. Maka ketika Tuhan melahirkan kita kembali, kita menjadi ciptaan baru, ada tanggung jawab Tuhan memberikan kita perjamuan kudus sebagai makanan baru bagi kita, makanan anugerah yang baru bagi kita. Maka bagi orang-orang yang sudah lahir baru, sudah selayaknya kita memakan roti dan anggur sebagai anugerah daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Maka perjamuan kudus adalah anugerah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita makan roti dan minum cawan Tuhan, anggur, itu bukan karena kita lebih hebat rohaninya, lebih hebat pengetahuan teologianya, tapi semata-mata karena kita menerima anugerah daripada Tuhan. Maka ketika kita melakukan perjamuan kudus, tidak ada kesombongan sama sekali dalam sakramen itu. Lalu pelajaran yang kedua, perjamuan kudus adalah peringatan dan perjanjian. Dalam 1 Korintus 11 yang menjadi bagian dari dasar firman Tuhan hari ini adalah ayat 24 dan 25 mengatakan bahwa dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus adalah peringatan dan perjanjian. Ini bukan soal kebiasaan kita. Ini bukan soal
rutinitas kita. Tapi perjamuan kudus adalah ketika kita diingatkan kembali akan anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Maka ketika kita meminum anggur dan memakan roti, kita diingatkan kembali, kita dikoneksikan kembali dengan sebuah perayaan besar, sebuah kejadian besar di mana Tuhan mati dan bangkit bagi kita semua. Maka hari ini ketika kita nanti dalam ibadah Paskah, kita diingatkan kembali atas anugerah yang besar bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Siapa kita ini sehingga kita layak untuk diselamatkan Tuhan. Dan itu adalah perayaan yang besar bagi kita dan kita harus mengingatnya kembali. Dengan begitu kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Lalu itu yang kedua. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah soal kita dan sesama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan 1 Korintus 11 ayat yang terakhir, di situ dikatakan kalau ada orang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus di gereja mula-mula hampir tidak ada bedanya dengan perjamuan kasih. Dan di situ Paulus mengingatkan kalau kita melakukan perjamuan kudus dan perjamuan kasih, kita disuruh mengingat orang lain yang datang dengan terlambat, para budak yang datang dengan terlambat karena mereka ada pekerjaan ekstra. Maka perjamuan kudus adalah soal kita dan sesama. Ini pelajaran ketiga bagi kita. Perjamuan kudus adalah di mana kita menyangkal diri sendiri dan kita mulai mengingat orang lain. Bapak Ibu, saya tidak berusaha untuk membagikan sebuah ketakutan hari ini, tetapi di masa-masa krisis, masa-masa pandemi, kita hari ini dipaksa Tuhan untuk mengingat orang lain, mengingat kepentingan orang lain. Maka ketika nanti kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan mendorong kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain, memikirkan saudara-saudara kita. Kalau hari ini kita di rumah, hari ini kita di luar, ini kita semata-mata bukan untuk keselamatan kita sendiri, tapi kita menghargai kehidupan orang lain. Bagaimana kita memikirkan keselamatan orang lain. Perjamuan kudus adalah momentum di mana Tuhan mengingatkan kita untuk eksistensi orang lain, eksistensi sesama kita. Dan ini menjadi karya yang besar bagi kita untuk kita boleh mengingat bahwa kita hidup tergantung orang lain, tergantung kehidupan orang lain. Saya terus berdoa untuk Bapak Ibu, keselamatan keluarga, keselamatan handai taulan, dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan terus kami nikmati dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara dan umat Tuhan yang hari ini dimanapun mereka berada, di rumah, di tempat kerja, maupun dimanapun mereka hari ini beraktivitas. Tuhan, kami bersyukur ada momentum yang besar. Tuhan akan membawa kami ke dalam perayaan Paskah, perayaan kemenangan. Maka Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus dari Bapak Gembala dan dari gereja. Maka Tuhan, pakailah perjamuan kudus untuk menyucikan kami dan membawa kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan 2000 tahun yang lalu, hari ini, di sini, bagi keluarga kami, bagi kehidupan pribadi kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan, melindungi, melingkupi mereka semua dengan keluarga mereka dengan kuasa Tuhan. Dan Paskah ini menjadi momentum kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.